Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama lebih dulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Silahkan bilang hadir untuk yang namanya Ibu panggil ya. Maulana Utama hadir? Hadir. Maya Luciana hadir? Ya, hadir. Hendra Saputra? Hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak Ibu. Alhamdulillah ternyata anak-anak Ibu semuanya rajin untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah semuanya. Ibu mau tanya nih, kira-kira anak-anak ibu ini kalau di kelas sama temannya itu rukun gak sih? Semua temenan ya? Temenan? Iya, kalau di rumah sama kakak atau adiknya gimana? Oh iya, rukun ya, semuanya akur ya. Nah, jadi anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di rumah maupun di sekolah. Tujuannya yaitu kalian semua itu dapat mengetahui pentingnya hidup rukun, melaksanakan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Juga melalui tanya jawab nanti kalian semua bisa menyebutkan nih contoh-contoh melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah maupun di sekolah. Nah, nanti kita juga adakan baca ya teks pendek. Nah, lewat membaca tadi kalian bisa tahu bagaimana sih melaksanakan kegiatan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah maupun di sekolah ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ayo dibagi 3 kelompok. Tadi kelompok Maya Luciana, silahkan ketua kelompoknya Hendra Saputra dan Maulana Utama. Jadi di sini Ibu akan membagikan teks pendek di masing-masing kelompok kalian. Ini ada teks pendek mengenai hidup rukun, dan yang kedua itu teks pendek mengenai saling berbagi, dan yang terakhir mengenai tolong menolong. Nah, silahkan kalian bergiliran membacakan teks pendeknya ya. Silahkan. Nanti anak-anak ibu yang lain tolong diperhatikan selagi temannya membaca teks pendeknya di depan ya. Oke, silahkan mulai anak ibu dari kelompok pertama tentang hidup rukun. Selanjutnya silahkan kelompok 2 baca teks pendeknya tentang saling berbagi. Ya. Ya, nah selanjutnya yaitu tentang tolong menolong. Silahkan. Siswa yang lainnya tolong diperhatikan ya, temannya membaca di depan. Nah, baiklah. Tadi teman-teman kita semua sudah maju ke depan untuk membacakan teks pendek mengenai hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Kita akan adakan tanya jawab. Nah, di sini ada teks hidup rukun. Tadi siapa? Kelompok berapa? Iya, kelompok 1. Nah, ayo kita baca sama-sama. Keluarga Pak Harahap hidup rukun. Mereka selalu makan berapa? Bersama-sama. Pak Harahap ayah yang bijaksana. Ia selalu memberi nasihat pada anak-anaknya. Demikian pula Bu Melin. Siapa ibunya namanya? Iya, Bu Melin. Kalau ayahnya? Iya, Pak Harahap. Bu Melin mengurus anak dan keluarga dengan baik. Anggota keluarga adalah orang yang terdekat dengan kita. Setiap hari kita berkumpul dengan keluarga. Kita harus apa? Ayo, sama keluarga. Iya, kita harus selalu rukun dengan mereka. Kita bisa bekerja sama kalau rukun. Hidup rukun termasuk perilaku apa? Iya, gotong royong. Nah, di sini keluarga Pak Harahap membiasakan gotong royong. Gotong royong artinya bekerja sama saling membantu. Bekerja sama tidak mengharap imbalan dan gotong royong dilakukan untuk kepentingan bersama. Lalu tadi siapa yang kelompok 2 yang saling berbagi? Iya, kelompok Maya Luciana. Nah, di sini kita baca sama-sama. Keluarga siapa? Iya, keluarga Pak Denny. Keluarga Pak Denny termasuk keluarga yang kecil. Anaknya ada berapa? Iya, anak Pak Denny ada 2.
Namanya ada Atep dan Ujang. Benar sekali. Rumah Pak Denny kecil. Rumah itu hanya mempunyai berapa kamar? 2 kamar, benar. Atep dan Ujang dalam 1 kamar. Atep dan Ujang berbagi tempat tidur ya, saling berbagi tempat tidur ya. Mereka tidak pernah berebut, tuh pinter, akur. Mereka tidak mau menang sendiri. Atep dan Ujang juga berbagi tugas. Mereka membersihkan kamar bersama-sama. Tugas Atep merapikan tempat tidur dan tugas Ujang menyapu rumah. Jadi saling berbagi tugas. Itu namanya saling berbagi. Nah, sedangkan yang tolong menolong tadi kelompok siapa? Maulana Utama ya kalau nggak salah ya. Tolong menolong, kita baca sama-sama. Hati Ida sangat gembira. Ayah, ibu, dan Nyoman di ruang tamu. Ayah lagi apa nih? Ya, ayah membaca koran. Ibu sedang menyongket. Wah, Nyoman sibuk main robot-robotan. Ida membaca majalah anak. Nah, ibu kesulitan memasukkan benang ke dalam jarum ya, karena jarumnya kecil ya, ibunya sulit. Berkali-kali mencoba tapi belum berhasil. Nah, maklumlah Bu Ayu sudah hampir tua. Penglihatannya sudah, kalau apa, tua sudah, iya berkurang. Ida menyadari hal itu. Oh, ternyata dia lihat ibunya nih, susah masukin benang ke dalam jarum. Nah, lalu Ida segera membantunya. Nah, Ida bantu ibu ya. Mana benang dan jarumnya, Bu? Kata Ida. Baru kata ibu, kata Ida, biar Ida saja yang memasukkan jarumnya, kata Ida ya. Nah, kata ibunya, terima kasih Ida, ini benang dan jarumnya. Nah, setelah tadi anak-anak ibu sudah maju ke depan dan kita tanya jawab tentang teks pendek yang kalian baca dari kelompok kalian masing-masing, ibu akan menjelaskan apa sih itu hidup rukun, apa itu saling berbagi, dan apa itu saling tolong-menolong. Jadi, pengertian hidup rukun yaitu manusia itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri ya. Manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama, hidup bertetangga. Dan oleh karena itu, manusia itu harus hidup rukun. Apa sih artinya rukun? Ada yang tahu? Iya, rukun itu akur, tidak berselisih. Setiap manusia harus hidup rukun. Bila semua manusia hidup rukun, maka hidupnya akan apa? Yuk, kalau nggak ada yang berantem di rumah atau di sekolah, itu hidupnya akan damai. Benar sekali. Nah, selanjutnya apa itu pengertian saling berbagi? Ada yang tahu nggak saling berbagi itu apa artinya? Iya, benar banget apa kata Tama. Artinya tidak pelit. Hidup saling berbagi itu artinya saling memberi kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh pelit. Kalau ada makanan kita bagi sama adik. Kalau ada permen 2, satunya kasih ke teman ya. Saling berbagi bisa dimulai dari lingkungan rumah. Contohnya apa? Iya, misalnya kita kita sebagai kakak itu kasih es krim kepada adik kita. Nah, selain itu, saling berbagi pun bisa dilaksanakan dengan orang di lingkungan sekitar rumah. Kondisi hidup manusia sangatlah beragam. Ada yang hidupnya berkecukupan, ada yang hidup berpas-pasan, bahkan ada yang hidupnya kekurangan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia harus saling berbagi. Selanjutnya yaitu saling tolong-menolong. Ada yang tahu nggak saling tolong-menolong itu artinya apa? Iya, harus bantu. Manusia adalah makhluk sosial yang tadi ya. Manusia itu membutuhkan bantuan orang lain, dia nggak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia hidup untuk saling tolong-menolong. Hidup tolong-menolong artinya saling memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan kita. Jadi misalnya nih, membantu meringankan pekerjaan ibu di rumah. Contoh lainnya yaitu membantu teman ketika teman jatuh, kita bantu untuk bangun ya. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Nah, di sini ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, kira-kira ada nggak anak-anak ibu yang bisa beri contoh hidup rukun di sekolah dan di rumah? Misalnya kalau di sekolah itu apa? Iya, tidak saling mengejek. Jadi hidupnya rukun.
akur sama teman, harus bermain bersama-sama. Kalau di rumah misalnya apa? Iya, kalau nonton TV channelnya eh, tidak boleh berebut ya, harus sama-sama nonton. Apa yang disuka sama kakak, apa yang disuka sama adik, harus sama-sama nontonnya, tidak boleh bertengkar. Baik, selanjutnya yaitu contoh saling berbagi di rumah maupun di sekolah. Coba yang di rumah, misalnya Maya, ayo, tahu nggak? Ya benar, tadi apa yang kata ibu bilang ya, kita berbagi, misalnya kita punya makanan banyak, atau ada 3 atau ada 2, kita punya adik nih, nah kita kasih ya, misalnya punya 2 permen, satunya dikasih ke adik, satunya untuk kita. Nah kalau yang di sekolah, iya misalnya ada teman yang tidak membawa pensil atau penghapus, kita pinjamkan ya, jadi itu saling berbagi namanya, jangan pelit sama teman. Nah selanjutnya yaitu tolong menolong. Nah tolong menolong di rumah itu seperti apa coba, Hendra? Iya, bantu ayah mencuci mobil, bantu ayah menyiram bunga, boleh ya. Lalu yang di sekolah, hmm, apa? Ayo coba Tama atau Maya, silahkan. Yang di sekolah itu misalnya bantu teman piket, bantu teman untuk nyapu, benar, bantu ibu guru untuk bawa buku pelajaran, iya benar. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran, mari kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Iya, hari ini kita sudah belajar tentang apa itu pengertian hidup rukun, contoh hidup rukun di sekolah dan di rumah, apa itu pengertian saling berbagi, contoh saling berbagi di sekolah dan di rumah, dan apa itu pengertian tolong menolong dan contoh tolong menolong di sekolah maupun di rumah. Nah, dari penjelasan ibu tadi, kira-kira anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Syukur kalau begitu. Semoga anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan. Di sini ibu ada soal untuk kalian dikerjakan masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10-15 menit. Silahkan dikerjakan ya. Ibu tunggu. Baik, soal evaluasinya sudah anak-anak ibu kerjakan. Alhamdulillah nilainya baik-baik semua, bagus-bagus semua. Meskipun mungkin masih ada 1 atau 2 teman kalian yang belum tepat menjawabnya, tapi nggak apa-apa ya. Kan kalau salah ibu tidak marah. Jadi kita perbaiki ke depannya. Nanti kalau masih ada yang kurang paham, anak-anak ibu boleh tanyakan ke ibu. Anak-anak ibu harus rajin-rajin belajar dan jangan malas untuk ke sekolah. Baiklah anak-anak ibu semua, kita akhir pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Amin. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua.